Halo YouTube, kembali lagi di channel gue di Stira Presmada. Dan ini emang udah agak lama sih gue nggak bikin video yang gue shoot sendiri. Hampir semua video yang gue buat di tahun ini itu gue cuma editan aja, kayak potong-potong, sambung-sambung dari video yang gue downloadin bajakan. Nah, kalau kalian udah lihat video yang gue cover Muse juga, itu gue shootnya udah dari tahun 2018, jadi bukan video baru. Nah, di video kali ini gue mau ceritain tentang sepatu ini nih yang lagi ada di layar ini. Nah, sepatu apa ini? Apakah ini sepatunya bagus? Mari kita bahas. Jadi, sepatu ini adalah sepatu lokal. Ini bikinan Bandung apa ya kalau nggak salah. Nah, ini mereknya ada di dalam nih. Nah, Giocardin. Boxnya udah nggak ada. Sepatu ini udah pernah gue pakai sih. Jadi, ya ini udah kotor juga bawahnya soalnya. Dan ini gue bersihin sejadinya aja buat video ini. Nih sini juga udah kotor, yang sisi satunya juga bagian belakang itu kotor, tapi yang sisi satunya buat pajangannya di sana. Kita ngomongin sebelah aja karena nggak perlu kan kalau kita review sepatu kita ngomongin dua-duanya. Kita mulai dari desain dulu, penampakan. Nah, ini sepatu ini punya desain yang basic banget, elegan sih jadinya ya. Ini potongan bahan ini nyambungan dari sini sampai tang ini, jadi nyambung. Ada 1, 2, ini efek jahitan doang, ini bukan panel yang terpisah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, udah dihitung belum ya? 8 sih ya, jadi ada 8 potongan yang disatukan menjadi siluet yang ini basic banget, biasa banget, boring sih kalau buat banyak orang, tapi itulah yang membuat sepatu ini layak menjadi sebuah beater. Karena sepatu ini emang gue pakai buat, rencananya sih gue pakai buat beater. Gue baru pakai sekali karena abis gue pakai udah dikasih saran untuk physical distancing, gue nggak ke kampus lagi kuliahnya, jadi ya sepatu ini belum gue pakai selain sekali itu gitu. Nah, ini emang rencananya bakal sering gue pakai karena warna putih juga, berarti gampang gue masukin ke bawah outfit gue gitu. Nah, tadi desainnya itu ya, apa yang menjadi ciri khas dari merek ini menurut gue adalah ini. Di semua model sepatu dia itu ada begininya. Ini apa maksudnya? Yang dua pertama gue ngerti, yang terakhirnya gue nggak ngerti nih maksudnya apa 2019 yang di sini. Tapi ini ada plus 62. Ini kode negara, kode telepon negara Indonesia 39 ini ukurannya. Karena kalau kalian lihat di dalam, di belakang tangnya ini nggak ada informasi ukuran sama sekali, bahkan sampai ke ujung sana. Terus nggak ada juga di samping-samping gini, karena kan ada beberapa sepatu yang bikin di samping begini ya, beberapa pabrikan. Tapi ini nggak ada, jadi ukurannya itu ada di sini. Ini ngebuat mudah kalau teman kalian emang pengguna sepatu Giocardin ini dan kalian pengen beliin sepatu ukurannya angka yang tengah ini gitu. Dan yang ngomongin ukuran, ini seharusnya gue ngomongin nanti, tapi ngomongin ukuran, gue harus point out bahwa sepatu ini ukurannya jauh dari ukuran kalian kalau standar pakai Adidas atau Nike. Kalian harus turun 2 nomor full, bukan setengah 2 nomor ini. Kalau gue sebenarnya pakai 42. Jadi ini sebenarnya kekecilan, ini 39, tapi nanti di pengalamannya bakal gue ceritain gimana sepatu ini sekalipun sempit tapi tetap nyaman. Nah, soalnya bentuknya kayak begini ya, biasalah ya. Ini nggak terlalu licin kalau di atas meja kayu yang ada teksturnya, tapi di permukaannya juga nggak licin sih. Dan ini soalnya cemented, bukan vulcanized. Bedanya apa? Gue nggak terlalu ngerti, tapi pokoknya kalau cemented tuh kayaknya dia dilem doang. Yang dilem bawahnya dilem ke upper dan insole ini, bukan disatukan dengan midsole sampingnya. Itu kegeser. Dan dia ditambah jahit-jahitan. Biasanya kalau cemented itu emang ketahanannya nggak setahan yang vulcanized. Tapi dengan tambahan jahit-jahitan ini ya bisa sedikit lebih yakin lah. Ini desainnya gue nggak bakal bilang ngopi siapa-siapa sih, karena biasa banget. Siapa yang mau nge-copyright desain kayak begini gitu ya. Sekarang gue langsung bahas ke gimana rasanya waktu dipakai. Dan ini berarti gue cerita pengalaman dengan sepatu hanya gue pajang di sini. Oke. Nah,
Sepatu ini waktu pertama kali nyampe gue pakai itu, gue nggak pakai kaos kaki dan cuma kayak test fit. Rasanya oke. Di sini nggak, belum terlalu sempit di depan dan di belakang juga enak. Tapi gue nggak pakai kaos kaki. Emang shock liner ini udah empuk banget, halus banget, smooth banget. Ini enak sih buat dia nggak pakai kaos kaki juga. Tapi di hari selanjutnya waktu gue pakai, akhirnya berangkat ke kampus, gue pakai kaos kaki, kerasa sempit awalnya. Mungkin karena ukurannya yang emang tadi gue bilang kekecilan dikit. Ukuran gue harus 40 di Geocardin. Nah, tapi setelah gue jalan sekitar 15 menit, kurang lebih 1 sampai 1,5 kilometer, ya gue iseng jalan kaki ke kampus, rasanya udah oke-oke aja gitu. Udah ya cukup nyaman lah, depannya udah mulai empuk. Ini kan karena bentuknya begini jadi mungkin agak keras awalnya, tapi udah empuk sekarang. Dan waktu itu malamnya juga gue pakai jalan lagi dan udah nyaman banget waktu malamnya. Hanya satu aja hanya satu aja masalah gue sama sepatu ini, talinya yang terasa pendek buat gue. Buat gue ya, mungkin buat lu nggak. Makanya harus gue selipkan ke sini dan justru nggak pernah gue ikat waktu gue pakai sepatu ini. Gue selipinnya ke belakang situ. Efeknya kadang-kadang ujungnya ini keinjak karena ya dia pendek sih, tapi cukup panjang buat ada ke bawah sini terus keinjak dan jadinya ya agak kurang nyaman gitu. Tapi nggak masalah sih. Itu buat gue bearable lah, dan kadang-kadang tinggal gue tarik dikit udah nggak di bawah kaki lagi ujungnya. Sekarang kita bahas yang terakhir dan mungkin paling penting, yaitu harga dan material. Materialnya harusnya dibahas pertama tapi gue lupa jadi gue bahasnya sekarang. Harganya sepatu ini retail, nggak tahu sih retail apa bukan, sekitar 400.000 kurang dikit. Kemarin gue plus ongkir jadi 400.200 rupiah untuk sepatu ini. Bahannya sih katanya ya, kata dokter Tirta itu kulit asli, tapi gue nggak bisa bedain. Jadi gue percaya aja sama si dokter gitu. Nah, segitu aja sih review gue buat sepatu ini. Mau apa lagi coba yang di review? Talinya udah, desainnya udah, sole-nya udah dibahas, rasanya waktu dipakai juga udah, harganya juga udah disebut. Terakhir sih, rekomen apa enggak? Well, gue ngerekomendasiin sepatu ini dengan satu catatan, beli ukuran yang tepat. Jangan kayak gue yang belinya kekecilan kayak gini. Tapi selain ukuran yang kekecilan, gue ngerasa worth. Ya emang untuk harga, emang harganya agak 400.000 ya. Ada banyak pilihan lain yang, ada beberapa pilihan lain yang lebih murah kayak brandnya Miles & Co. Terus Miles & Co. Apa yang lebih murah? Saya Brodo punya lebih mahal dari ini. Apa sama gitu, Brodo antara sama atau lebih mahal, gue lupa. Yang gue tahu lebih murah tapi kulitnya sintetis itu Miles & Co. Kalau ini kabarnya kulitnya asli dengan 400.000, oke sih. Ini finishingnya juga oke, enak banget, dan warna yang putih ini berarti gampang banget dimasukin ke outfit apapun. Hanya satu aja sih PR-nya kalau buat gue, karena gue pendek. Nanti gue bakal bahas di suatu video terpisah. Dan outfit gue sebagian besar gelap. Ini menciptakan sebuah breaking dari celana gue ke sepatu yang ngebuat kelihatan lebih pendek lagi gitu. Kaki gue nggak jadi kelihatan panjang. Tapi nggak masalah karena sepatunya keren dan enak dipakai. Untuk daily ini oke banget sih. Ya segitu video gue buat review sepatu Geocardin low ankle hover. Gue dari tadi lupa nyebut namanya. Low ankle hover variasi 1. Ada versi 2 yang ada ininya di sini jadi kelihatan lebih premium, lebih mewah gitu kayak Gucci. Nah, kalau ini kayak gentong. Oke. Sekian video gue, terima kasih sudah menonton.